Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Maulida, Prodi TBIN dengan NIM 2338107249. Sekarang ini saya berada di kediaman Bapak Wawan. Saya mendapat tugas dari guru saya untuk mewawancarai beliau dengan tema pengaruh pendidikan Islam terhadap peserta didik. Baik Bapak, bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap peserta didik? Ini Mbak, kalau pengaruh pendidikan Islam itu sangat penting untuk peserta didik. Soalnya peserta didik saat ini itu kayak sangat membutuhkan pendidikan Islam kayak gitu. Soalnya apa, kayak akhlak, tata keramanya itu benar-benar kurang anak-anak sekarang itu. Contohnya di tempat di sekolah aja anak-anak itu akhlaknya itu benar-benar kurang saat ini. Beda sama angkatan saya dulu. Kalau di depan guru itu kita nunduk, kita sopan. Datang ke sekolah ya kita salaman, cium tangan guru. Sekarang itu jarang murid atau siswa itu kayak gitu, jarang kayak gitu. Banyak anak-anak yang ya udah lewat jalan biasa tanpa harus nunduk, sopan kayak gitu, nggak ada. Jadi benar-benar perlu kayak gitu, pendidikan Islam itu perlu untuk peserta didik saat ini kayak gitu. Sering terjadi terhadap Bapak? Itu kalau dibilang sering setiap hari. Setiap hari itu siswa itu ya kayak gitu. Selengean kayak gitu. Siswa itu setiap hari selengean. Kayak terus tanggung jawab anak-anak itu juga kurang kayak gitu. Jadi kayak kebutuhan pendidikan anak-anak itu jadi kayak nggak perlu sekarang itu anak-anak. Jadi untuk anak-anak bisa niat belajar atau gimana, atau kesopanannya tambah kayak gitu, atau pokoknya tentang dirinya agar lebih baik itu ya kita ajarin tentang pendidikan Islam aja dulu. Kita didik baik tentang yang diajarkan Islam itu kayak apa. Anak-anak itu kan nanti bisa berubah dengan pelan-pelan kayak gitu. Terus bagaimana Bapak menanggapi sikap anak tersebut? Yuk kita sebagai guru menanggapi sikap anak-anak kayak gitu kan tidak boleh. Sebenarnya kalau dibilang emosi sebagai guru kan, sebagai orang biasa ya tetap emosi, tapi sebagai seorang pendidik kita harus cari tahu gimana caranya agar merubah sikap anak yang selengean atau anak-anak yang akhlaknya kurang itu menjadi anak-anak yang benar-benar punya akhlak kayak gitu. Kayak gimana kita harus didik anak-anak itu pelan-pelan tanpa harus ada kekerasan kayak gitu. Pelan diajarin, diingetin setiap hari itu, nanti anak-anak itu kan nanti bisa berubah dengan sendirinya kayak gitu. Iya, kan biasanya Bapak, anak-anak ini tercipta karena lingkungan awal atau lingkungan di rumahnya. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya kan nanti kalau masalah di lingkungan emang pengaruh akhlak atau sifat anak-anak itu kan pengaruhnya dari lingkungan, dari teman ke teman. Nanti kita kan kerjasamanya sama orang tua. Kita mendidik anak tentang di sekolah tentang pendidikan Islam itu diajarin, di rumah juga orang tua mengajarinya, walaupun waktu orang tua itu tidak banyak untuk mengajarinya dengan kesibukannya di sekolah. Kita juga mendidiknya kayak gitu. Nah, walaupun pertemuan kita dengan peserta didik itu kan cuma terbatas dari jam 7 sampai jam 1. Itu kan terbatas kayak gitu. Jadi dimaksimalkan aja dengan cara kita untuk mendidik anak-anak kayak gitu. Terus caranya nyimbangin pendidik dari guru sama orang tua kan beda cara didiknya, itu bagaimana Pak? Ya kan nanti kita kerjasama Pak.
kita kerjasama sama orang tuanya kayak gitu. Kita nanti kalau anak-anak sebenarnya kan anak-anak berpelanggaran atau anak dengan akhlak yang kan nanti kan anak-anak itu kan akhlaknya yang kurang ini, anak-anak kan bisa bukan pelecehan seksual atau apa sih sebenarnya, apa yuk, kayak bullying anak-anak ke teman-temannya itu kan bullying. Nanti itu kita didik di sini, nanti kita ke rumahnya tanpa sepengetahuan anaknya, kita ke rumahnya sebelum jam pulang sekolah, nanti kita kerjasama kayak gimana ngatasin anak-anak biar nggak berbuat kayak gitu lagi kayak gitu. Soalnya kan berperilaku kayak gitu kan kurang baik kayak gitu. Iya Bapak. Terkadang itu Pak, orang tua kan nggak terima anaknya digituin, terus bisa nyalahin guru. Itu sikap Bapak bagaimana terhadap orang tuanya? Juga nanti kita kalau orang tua itu seamanya tidak terima atau kita sampai seumpamanya nempeleng mukul sama anak peserta didik, orang tuanya tidak terima, nanti kita kalau di sekolah kan kita punya kayak sistemnya buku kasus tentang akhlak anak-anak itu, semua pelanggaran-pelanggaran anak kan kita punya, kita tunjukkan ke orang tua, ini perilaku anak ibu kayak gini, perilaku anak bapak kayak gini, kita tunjukkan semua. Kan mereka tidak bakalan apa ya, dia mau gimana pun dia nggak bisa bergerak. Soalnya apa, oh ternyata kayak gini pelanggaran anak saya, pantesan sampai gurunya kan sampai mukul atau gimana kayak gitu. Kalau ada pepatah dulu, orang tua bilang tidak ada guru itu gila, nggak ada guru gila. Kalau guru sampai mukul sama anak tersebut, berarti anak tersebut benar-benar sudah berperilakunya di luar batas kayak gitu kan. Baik Bapak. Menurut Bapak, adakah kontribusi pendidikan Islam saat ini? Kontribusinya tersendiri untuk pendidikan Islam loh, kontribusinya itu sangat besar. Kontribusinya soalnya apa? Tanpa pendidikan Islam, anak-anak itu minim untuk mendapatkan pendidikan Islam. Soalnya apa? Makanya kan pendidikan Islam itu ada di SD sampai SMP, SMA sampai kuliah itu pun ada. Sampai kan anak-anak dimasukin, kalau di sini kan ada sekolah madrasah atau sekolah malam sore. Iya. Itu biar apa? Anak-anak itu punya karakter atau akhlak itu bagus sebenarnya. Kan diajarin di pagi dia diajarin, di sore dia diajarin. Nanti malam ngaji juga ada semacam wejangan lah dari guru ngajinya biar akhlaknya kayak gini, tingkah lakunya kayak gini, kesopanannya dijaga kayak gitu. Nanti kan setiap waktu kan diajarin. Kalau dibilang kontribusinya itu tidak ada, itu menurut saya itu emang dari anaknya. Kalau anaknya itu tidak berubah, kalau ada yang berubah itu benar-benar kontribusinya itu sangat besar. Soalnya apa? Yaitu kita dari SD sudah diajarin tentang pendidikan Islam sampai kuliah. Ada masih sore kita belajar, malam lagi kita belajar. Itu memang kalau anaknya sendiri, dari anaknya sendiri kalau dia tidak mau berubah kayak gitu. Kan katanya Bapak pendidikan itu mulai dari SD. Terus bagaimana kondisi anak yang emang ekonominya tidak memadai gitu Pak, kan nggak bisa sekolah, itu diajarinya bagaimana? Sebenarnya kan kayak anak itu, sebenarnya kan pertama yang harus mengajarkan anak itu kan orang tua. Iya. Masalah kalau apa ya, sekarang itu kan tidak usah bicara tentang ekonomi, sekarang sudah ada sekolah kok yang gratis. Iya. Kita bisa sekolah sekarang, kita bisa mengemban pendidikan itu sampai SMA itu bisa sekarang. Soalnya apa? Itu kan ada bantuan dari pemerintah sampai kita sekolah sampai SMA. Sekarang banyak kita sekolah sekarang kan lebih banyak sekolahannya dibanding siswanya. Iya. Kita cari siswa, sepenting siswa sekolah itu bisa menggratiskan siswa sampai lulus. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kan dia tetap bisa menerima pelajaran atau pendidikan Islam di dalam sekolah kayak gitu. Lalu Bapak, bagaimana manfaat terhadap peserta didik tentang pengaruh pendidikan Islam tersebut? Manfaatnya itu
sangat besar manfaatnya menurut saya. Apa ya? Walaupun anak itu menerima atau tidaknya, tetap manfaatnya itu sangat besar. Soalnya apa? Itu anak-anak itu bisa merubah sikap atau karakter anak-anak itu, yaitu dari pendidikan Islam itu. Itu kalau menurut saya manfaatnya itu benar-benar sangat besar. Jadi pengaruh pendidikan Islam ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik ya Bapak, tentang pengembangan akhlak. Ya iya benar, tetap berpengaruh, sangat berpengaruh untuk pembentukan akhlak, karakter, semua itu berpengaruh pendidikan Islam itu. Kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Itu saja wawancara saya dengan Bapak Wawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.